Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Pembacaan firman Tuhan lanjutan dari kitab Yeremia. Saat ini kita akan membaca di pasal 12. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah atau nanti secara keseluruhan. Nah, kita melihat bagian ini hampir sama seperti ayat-ayat sebelumnya tentang pemaparan bagaimana umat Israel dan umat Yehuda ya yang menjauhkan diri dari Tuhan, yang melakukan kejahatan, yang tidak mau bertobat dan akhirnya akan didisiplin oleh Tuhan, akan dihukum. Jadi di sini kita melihat bahwa umat pilihan ini tidak akan berdaya menghadapi keputusan daripada Allah. Nah, di ayat berikut, di ayat 5 berkata begini, ini keadaan menunjukkan kelemahan dan ketakberdayaan mereka. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ya, ini firman Tuhan ini menunjukkan situasi yang sangat tidak nyaman ya, yang sulit. Ya, menunjukkan ketakberdayaan. Ya, tetapi ada, kalau kita lihat di sini semacam ya perlawanan ya, jalan kaki dengan kuda, jalan kaki dengan kuda, berlari. Ya, perhatikan dikatakan begini. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki. Jadi ada orang berjalan, dia santai saja jalan, tapi untuk menghadapi ini kita harus berlari. Kita sudah berlari, dia hanya jalan santai saja. Itu pun kita kalah. Ya, itu pun kita kalah. Berarti benar-benar kita nggak berdaya gitu ya. Ya, ada orang hanya santai saja jalan. Lah kita untuk menghadapi dia kita sudah berlari dan itu pun kita kalah atau dikalahkan. Nah, bagaimana kita mau melawan kuda, melawan yang lebih hebat? Ya nggak mungkin kan? Nah, ini situasi bangsa Yehuda di mana mereka tidak berkutik lagi ya, tidak dapat berbuat apa-apa. Memang mereka akan mencoba melawan Allah. Ya, terbukti ketika Yeremia terus-menerus menasehati. Satu contoh ya, nanti kita akan lihat bahwa Nabi Yeremia sampaikan sudah kita harus tunduk kepada Babel. Serahkan diri untuk ditawan. Nah, kemudian mereka berkata, Pak, ini nasihat yang palsu, ini pemberitahuan nggak benar ini. Nah, Nabi Yeremia malah dituduh dia pembelot, ya dia pengkhianat, dia membela bangsa kafir malah. Ya, akhirnya Nabi Yeremia mau dibunuh. Padahal Yeremia tahu memang harus kita mengikuti, nggak bisa berdaya lagi, nggak bakalan bisa melawan. Tapi mereka melawan, dan apa yang terjadi? Kehancuran, banyak yang mati terbunuh, ya. Banyak yang ditumpas oleh musuh ya, Charles bangsa Babel yang datang menyerang mereka. Nah, apa yang lagi yang bisa kita lakukan? Kalau untuk menghadapi yang jalan kaki saja kita sudah berlari, tapi toh kita kalah. Artinya gak ada lagi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kita ini begitu lemah, tak berdaya. Nah, inilah keadaan bangsa Yehuda. Nah, bagaimana mau melawan kuda? Oh, hadapi kuda. Ya, jadi artinya tidak akan mampu menghadapi lagi mereka ya. Nah, dan jika di negeri yang damai, ini negeri damai, engkau tidak merasa tentram. Loh, bagaimana? Mestinya kan tentram dong di negeri yang damai, mestinya nyaman, bahagia. Ya, tetapi justru di negeri yang damai itu nggak ada ketentraman. Apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ya, jadi kalau di tempat negeri yang damai saja kita nggak tentram, bagaimana kalau di hutan sana ya
mengerikan kan. Jadi ini gambaran bahwa mereka akan mengalami sesuatu yang masa-masa yang mengerikan sekali. Tetapi ada penyebabnya, ya, ada penyebabnya, yaitu karena kejahatan mereka ya, dan mereka tidak mau bertobat, itu persoalannya. Nah, namun setelah Allah disiplin nanti, ya setelah umat itu masuk dalam penghukuman, ada waktunya akan Tuhan pulihkan, ya, tetapi tidak semua, ya, yang sisa, yang taat, yang setia. Nah, perhatikan di ayat berikutnya, di ayat 14, ya 14. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi ini berbicara bahwa Tuhan, ya, menghukum, Tuhan marah, ya. Ya, kalau kita lihat di ayat 13, mereka telah menabur gandum tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Jadi kalau Tuhan sudah murka, ya tidak bisa mereka berbuat apa-apa. Nah, persoalan mengapa murka, kan itu yang menjadi perenungan kita toh, pergumulan. Loh, kok kenapa Allah murka? Ya, apakah tanpa penyebab kemudian Allah murka? Tidak, tentu ada penyebabnya. Nah, disinilah harus kita tahu sampai saat ini akan terjadi juga murka Allah atas seluruh umat manusia yang melakukan kejahatan, yang tidak mau bertobat, ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, maka Allah akan murka. Ya, nggak ada penjahat itu terus nyaman-nyaman saja hidupnya, tidak. Satu titik tertentu, ya, dia akan merasakan akibat dari perbuatannya, ya. Ya, hukum tabur tuai, ya. Ada karma palanya. Jadi, wah, dia orang itu lakukan yang jahat terus, tapi kok sepertinya nyaman saja, ya. Kok nggak ada masalah sih? Ya, kok enak-enak saja. Nah, tetapi lihat pada akhirnya mereka akan mengalami kehancuran, mereka akan mengalami kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan setiap umat, setiap manusia, ya, harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Semua kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada di antara kita, ya, yang aman-aman saja, nyaman saja, padahal kita melakukan hal yang jahat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, di sini kita melihat bagaimana Nabi pun bergumul dengan Allah, ya, tentang keadilan daripada Allah, karena ada banyak kejahatan. Tetapi ketika Nabi Yeremia melihat kok sepertinya tidak ada hukuman bagi mereka, itu kira-kira begini, kita sudah lakukan yang baik, ya, kita lakukan yang benar, tetapi ada orang-orang yang tidak melakukan yang benar, tapi mereka kok aman-aman saja. Ya, jadi kapan Tuhan engkau memberikan keadilan itu? Ya, atau bahkan kita akhirnya terjebak juga ikut melakukan hal yang tidak baik karena kita melihat mereka yang tidak melakukan yang benar itu, mereka yang melakukan yang jahat itu aman-aman aja.
Ya, satu contoh begini, beberapa waktu yang lalu terjadi penjarahan besar-besaran ya, penjarahan. Nah, kemudian kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa itu nggak baik. Tapi kan kita butuh makan minum. Ya, tapi cara menjarah nggak baik. Nah, terus kita lihat orang-orang menjarah nggak masalah. Situasinya seperti itu, sepertinya tanda kutip ya, sepertinya diizinkan karena ada juga aparat nggak ada masalah karena masa ya menjarah. Nah, akhirnya kita melihat mereka bisa. Wah, daripada kita mati kelaparan seperti ini, kita ikut aja menjarah. Atau nggak ada masalah. Buktinya mereka aman-aman saja. Nah, ini kita tergoda. Tetapi penjarahan itu, orang yang melakukan penjarahan itu, karena itu bukan hal yang benar, maka mereka tidak akan sejahtera sebenarnya. Tetapi karena tidak ada langsung hukuman, ya kita ikut-ikutan malah. Wah, ini bahaya. Jadi jangan ikut-ikutan melakukan hal yang jahat. Sekalipun kita lihat aman-aman saja mereka. Nah, di ayat pertama berkata begini, Engkau memang benar, ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Inilah pergumulan Nabi ini. Ya, Nabi berkata, aku tahu engkau benar. Ya, Allah benar. Allah kudus, Allah adil. Tetapi sebagai hamba Tuhan ini mau mengalami pergumulan yang luar biasa ya. Ya, kok semuanya aman-aman saja, yaitu mereka yang melakukan hal yang jahat. Ya, seperti itu. Nah, engkau membuat mereka tumbuh. Dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ini orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Mau berbicara tentang Tuhan, ya bicara tentang Tuhan. Tetapi kelakuannya, wow, mengerikan sekali kan. Ya, hal yang jahat mereka lakukan. Nah, tetapi kemudian hamba Allah ini melihat kok Allah diam aja. Nah, ini menjadi pergumulan hamba ini ya, hamba Tuhan ini. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu, karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah situasi yang dilihat oleh Nabi ini, tetapi jawaban Tuhan jelas, oh tidak, nanti akan dihukum. Nah, ketika hukuman itu Allah berikan, ketika murka Allah nyatakan, mereka tidak sanggup menghadapinya. Ya, nah menjadi perenungan bagi kita, apakah kita harus menunggu Allah murka baru kita bertobat? Ya, apakah kita harus menunggu kita menderita, ya kita sakit oleh karena perbuatan kita baru kita bertobat? Ya tentu jangan. Karena apa? Sebelum murka itu datang, sebelum penghukuman itu datang, kan ada firman Allah, ada nasihat, ada pemberitahuan sebelumnya, ada himbauan supaya bertobat. Ya, supaya berhenti dari perbuatan-perbuatan jahat itu. Nah, saudara, kita tahu apa yang kita lakukan, baik atau tidak kita tahu. Nah, manakala pada pagi hari ini Tuhan ingatkan saudara dan saya ada perbuatan kita yang tidak baik, ya, perbuatan kita yang jahat, perbuatan kita yang melawan Allah, ya apapun itu. Nah, hari ini waktunya kita jangan tunda-tunda, kita mau bertobat. Kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan aku tentang dosa yang aku perbuat ini, atau dengan perbuatan yang keliru ini, kebiasaan buruk ini Tuhan, aku mau berhenti, aku tidak mau melakukannya. Maka kita akan mengalami pemulihan, damai sejahtera daripada Allah. Tetapi kalau terus ya tidak mau bertobat, ya, enggan bertobat, ya
tidak pandai bertobat tapi pandai berbuat jahat, maka nanti akan terjadi kehancuran. Dan itulah yang akan terjadi bagi umat Yehuda, ya, bahwa mereka akan ditawan ke Babel, ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kiranya kebenaran firman Tuhan, ya, memberikan semangat bagi kita untuk terus setialah kepada Tuhan. Ya, jangan melihat bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu aman-aman saja. Enggak, ada waktunya. Ya, dan bagi kita tetap pertahankan hidup kudus di hadapan Allah, tetap pertahankan melakukan perbuatan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.